Halo, Saf, di mana? Halo, Nin, gue lagi praktek, kenapa? Enggak, nih gue mau cerita dulu ya, lo harus dengerin. Bentar dulu, gue lagi mau praktek nih, bentar lagi. Aduh, gak bisa, soalnya ini seru banget. Ya, bentar dulu, ke WhatsApp aja gimana? Ya udah sekarang ya, gue WhatsApp ya. Gue mau langsung aja deh. Iya, gampang ya. Yo, dadah. Hai Hai Rumis. Rumis. Wah, Hai Saski, apa kabar? tough. Memasuki tahun ajaran Baru. normal. Iya. Aduh, kamu gimana? Akhirnya Saga sekolah gak sih sekarang tuh? Ya, jadi gimana ya? Sekolahnya sebenarnya dari pihak sekolah tuh memberhentikan program dia nih kalau sekarang. Jadi gitu. maksudnya lebih ke arah karena sebenarnya jatuhnya tetap ada online, jadi nggak hybrid sih, online learning sebenarnya dari kemarin-kemarin. Jadi lebih yang biasanya kan dia masuk, tapi lebih ke kayak cuman ngelihat dari apa sih kayak Zoom atau Skype dan lain sebagainya. Terus kayak 15 menit terus ada another video yang gitu-gitu lah ya. Jadi cuman kan karena umurnya masih 2 tahun, gitu ya. 2 tahun, jadi emaknya juga kayak ya udahlah kita cari kegiatan baru yang bisa melengkapi hal ini. Berakibat sekolah memberhentikan lah nih yang di usia-usia dia nih untuk saat ini. Ai gimana Ai? Ai juga, kalau Ai kan baru masuk di tahun ajaran ini kan, dia kelompok bermain. Jadi kemarin tuh kayak gue tuh udah sempet bayar semua biaya sekolah tuh dari bulan Januari, dari sebelum pandemi ini gitu. Terus kayak ya gimana ya kayak gini, ya udahlah lanjutin aja gitu kan. Nah terus kemarin akhirnya baru tahu kalau biasanya tuh jadi Ai tuh sekolah di sekolahnya UNE dulu. Terus tuh biasanya kelompok bermainnya tuh paling banyak apa sih minatnya gitu. Jadi makanya dulu tuh biasanya tuh dibikinnya 3 kelas dan tiap kelasnya tuh kayak ada sekitar 10 anak gitu kan. Kemarin cuma ada 1 kelas dan isinya tuh cuma 7 anak. Parah sih. Iya, paham gue. Soalnya kemarin juga jadi gitu ya. Jadi maksudnya tapi tuh gue sebenarnya melihat pada saat kondisi pandemi ini terjadi, terus ada perubahan kan. Kalau Ai baru masuk ya, kalau gue kan sebenarnya Saga udah masuk dari awal tahun nih gitu. Jadi gue udah ngerasain dari mulai dia belajar biasa, tiba-tiba kita harus di rumah gitu. Nah itu tuh yang membuat gue lebih ngeh bahwa oh ini nih kalau gue milih sekolah anak, mau itu preschool, TK atau SD, itu harus dipikirin sih. Karena kelihatan banget ketika ada situasi yang terjadi kayak gini yang bukan maunya semua orang tuh kelihatan banget sekolah mana yang mereka sangat berusaha untuk membuat learning points di anaknya terjadi dan gimana caranya gitu, dua arahnya tuh kejadian. Gue sih ngeliatnya gitu ya kalau kemarin. Karena kayak kalau sekarang tuh posisinya lebih ke dibalikin ke orang tua kan, lebih ke ini mau dilanjutin atau enggak, terus kalau dilanjutin tuh mau kayak gimana. Jadi waktu itu gue mikir aduh sayang banget dia programnya harus agak di-adjust, apalagi sekarang di usia dini ya Nin, yang bener-bener sebetulnya cepet-cepet banget nih si perkembangan otaknya terjadi. Nah gue pengen tahu sih dari pendapat lo dulu nih sebelum kita jauh ngomongin hari ini mau ngapain. Kita ngomongin pendidikan usia dini di zaman new normal kayak gini gitu. Menurut lo sebenarnya masih diperlukan atau enggak sih? Iya, sebagai lo praktisi kan? Untuk sekolah nih ya, untuk sekolah ya. Jadi sebenarnya kalau tadi sih gue pas baca-baca gitu terus gue mikir sebenarnya kalau orang tuanya kreatif, jadi maksudnya kayak bisa memberikan pembelajaran di rumah itu udah cukup gitu. Karena kan sebenarnya kan otak anak itu bener kata lo tadi mereka kan lagi bener-bener berkembangnya nih otaknya gitu. Jadi kayaknya tuh sayang kalau misalkan masa ini terlewati gitu. Apalagi kalau misalkan nanti dia umurnya udah lebih besar, biasanya bukan apa ya, maksudnya tuh jadi kayak udah lebih banyak hal yang dia pengen tahu gitu loh. Jadi sayang maksud gue kalau misalkan sekarang tuh dia masih umur 2-3 tahun tuh masih lebih banyak yang bisa dia pelajari gitu. Nah terus udah gitu kalau misalkan tadi balik lagi kalau orang tuanya kreatif, sebenarnya tuh bisa belajar di rumah aja bersama orang tua. Tapi kalau misalnya ternyata orang tuanya juga heboh, banyak yang diurusin, menurut gue gak ada salah juga kalau misalkan mau sekolah. Karena itu bener-bener apa ya, kebebasan buat orang tua sih untuk milih gitu. Itu gue mau nambahin juga sih. Jadi waktu sebelum pandemi kan sebenarnya orang pertanyaannya lebih ke gue perlu nggak sih masukin anak ke preschool gitu. Pada saat apalagi kan kalau Saga tuh iya Saga dari 18 bulan dari Walkers. Jadi dari dia jalan dan segala macam. Pada saat ini pertanyaan juga sama. Jadi sebenarnya perlu nggak sih masuk preschool atau enggak gitu. Since gue juga punya sekolah kan sama bokap yang ada juga dari preschool. Bener sih, gue mau point out bahwa bagaimanapun pendidikan anak usia dini tuh penting ya. Nah penting di sini tuh adalah sebenarnya ada kegiatan terstruktur yang bukan terstruktur sih, yang kita rencanakan dan emang sengaja buat menstimulasi dia, ya nggak sih? Benar. Dan kalau
benar kalau ibunya cukup kreatif, ibunya mau, ngurusin ini itu sebenarnya sendiri dari programnya, dan ada waktu dan ada tenaga, Iya, nggak bener, itu apa-apa lo lebih kerjain, heeh. Tapi ternyata pas pandemi ini gue mendapati insight baru sih, untuk gue yang maksudnya menyekolahkan anak gue juga, mungkin enlightenment-nya gue dapet bahwa dari sekolah tuh biasanya udah ada kurikulum, jadi gue nggak capek iya, mikir, bener, iya kan? jadi kita Heeh. tinggal jalan gitu kan. Tinggal jalan, paling enggak dipermudah sama hal itu gitu. Jadi kalau Mhm. kita cari sendiri kan kadang-kadang kita bikin dulu apa namanya, skemanya segala Iya, macam. Well, lo sama gue nyari bisa. alat-alatnya gitu Iya, kan. benar-benar nyari alat-alat itu bisa. Tapi Mhm. karena banyak kerjaan lain yang gue juga mungkin gak sempat mikirinnya atau gue pusing mikirinnya, akhirnya lebih enak somehow kalau gue tetap mengacu pada kurikulum sekolah, gue tinggal ngikutin gitu, tinggal ngulangin kegiatannya. Jadi half-half, Iya. sekolah kasih, gue juga kasih. Nah, tapi Mhm. kan problem sekarang tuh Nin menurut gue, ibu-ibu tuh atau kita lah ya sebagai ibu-ibu tuh Iya. kan gedek ya bayar dengan, nominal yang sama. Banyak lah yang gedek Bener, gue tahu, iya iya tapi iya, terus heeh heeh. kayak service yang jadi kita juga, bersusah payah pada saat, anak belajar. Ini sih yang gue mau tanya gitu, sebenarnya, worth nggak sih kalau kita tetap masukin preschool dan preschool kayak apa ya yang sebenarnya bisa kita masukin kalau kita mau memaksimalkan atau mengoptimalkan tumbuh kembang anak kita nih, gitu. Ini gue mau cerita dari sebelum pandemi aja kali ya, Sas. Jadi maksudnya Iya, kayak apa betul. aja sih sebenarnya yang perlu kita siapkan sebelum kita masukin anak ke preschool, karena tuh kadang orang tua tuh suka bingung gitu loh, terus kayak biasanya tuh ngikut-ngikutin temen ya nggak sih, kayak anak gue udah masuk ke preschool A, ya masa gue nggak masuk sih, apa namanya, anak gue masa nggak gue masukin sih, teman gue aja masuk kok ke preschool A, misal kayak gitu. Mhm mhm Jadi mhm. sebenarnya waktu pas dulu gue kuliah S2 psikologi, apa sih, psikologi usia Lah, dini. Nah, gue lupa psikologi pendidikan anak anak usia usia dini. dini, iya iya, psikologi anak usia dini. Pernah sekolah gak sih lo? Nah itu jadi ada 5 hal yang, gue inget waktu itu dosen gue bilang. Jadi yang pertama tuh anak tuh perlu disiapkan dari Mhm. kemampuan dia bahasa. Bahasa tuh kayak dia udah Mmm. bisa bicara walaupun misalkan memang belum jelas banget gitu, kalau misalkan umur 1,5 tahun atau 2 tahun kan emang ngomongnya masih terbatas banget kan. Yap. Terus juga ada kemampuan, dia bisa, apa namanya, kemampuan mendengar pasifnya tuh juga bisa gitu. Jadi kalau misalkan dimintain, tolong untuk ambilin barang atau apa, dia juga ngerti gitu. Nah terus itu yang tadi Mhm. ya, bahasa, terus yang kedua ada dasar kemandirian. Jadi dia kayak, berani, terus udah gitu dia percaya diri, udah punya dasar-dasar itulah. Terus yang ketiga dia bisa mengontrol diri dengan baik. Jadi misalkan nggak tiba-tiba gaplok temennya dia gitu. Jadi pokoknya dia punya, kontrol dirinya oke. Terus yang keempat dia bisa bersosialisasi. Maksudnya di sini tuh kayak, mau apa ya, membangun hubungan relasi dengan teman. Jadi misalkan kayak mau kenalan, terus udah gitu mau main sama teman, kayak gitu. Terus yang kelima adalah ini yang penting banget ternyata adalah memiliki berbagai pengalaman sebelum sekolah. Jadi kalau misalkan, kenapa kita perlu ngajarin anak kita di rumah nih, misalkan nyanyi-nyanyi lagu anak-anak kek, atau misalnya Mhm. bikin-bikin prakarya kek, itu sebenarnya itu ngaruh banget nih buat nanti ketika dia sekolah gitu, pengalaman-pengalaman tadi itu, gitu. Dan ini selain kita lihat dari sisi anak tadi, kita juga bisa lihat nih kesiapan orang tua sama kesiapan sekolahnya, gitu. Kalau kesiapan orang tua udah pasti ya dana pendidikan, terus udah kayak gitu. Yang kedua nih yang penting banget adalah orang tua tuh perlu banget mau bekerja sama sama sekolahnya, apalagi kalau udah kayak gini. Jadi kalau misalkan pandemi kayak gini kan kita nggak mungkin dong ya semua mau kita lempar ke sekolah terus tanpa kita mau ngajarin anak kita. Itu nggak bisa gitu. Jadi memang orang tua itu perlu bekerja sama dengan pihak sekolah juga. Dan tadi yang ketiga ada kesiapan sekolah, ini ada beberapa hal yang mungkin, Bu Ibu Rumis perlu catat karena ini loh yang perlu dicari tahu sebenarnya ketika kita mau memasukkan anak kita ke sekolah. Yang pertama adalah metode pengajarannya tuh kayak gimana. Saski, kamu, milihnya tuh waktu itu kayak gimana sih buat sekolah yang Saga? Nah, ini kalau sekarang teknis lebih ke gimana cara gue milihnya gitu ya. Bener, heeh, Kalau tadi Ninda banyak ngomongin tentang sebenarnya, kesiapan anaknya dari bener, sisi bahasa, dari sisi komunikasi, dari mhm, sisi sosialisasi dan lain iya, sebagainya gitu. mhm, Terus, ngomongin juga sedikit tentang, membahas tentang orang tuanya orang nih tua, gitu. Nah, heeh, kalau menurut gue sebenarnya sebelum kita masuk ke metode, kita harus, mhm, ngeh dulu sih, tujuan ketika kita masukin anak ke sekolah tuh apa, itu kita harus mhm. kompak dulu Oh gitu. iya Jadi betul, heeh heeh. heeh, karena menurut gue pandemi nggak pandemi, ya sekolah tuh bukan tempat titipan anak, menurut gue.
Iya, bener Iya, banget. karena itu kelihatan banget waktu pas gue masukin Saga ke sekolah itu, namanya kan anak usia dini ya, semua tugasnya kan ibunya yang di-email kan, bukan Iya. dia kan. Iya. Bukan tugas sih, kayak misalnya dia harus show and tell besoknya bawa apa, itu kan ibunya yang nyiapin kan. Dan bayangin nggak kalau semua temennya bawa barang yang ditugaskan di hari itu dan dia enggak, kasihan kan Iya. sebenarnya. Nah di situ aja udah kelihatan orang tua mana yang sebenarnya engage dan merasa sekolah ini prioritas, mana yang enggak gitu. Banget. Kelihatan banget kan Nin, kayak Kelihatan banget. gue sampai terkejut kayak ya oke lah kita lupa sekali-kali, tapi kalau setiap saat itu lupa nih mungkin sebenarnya bukan prioritas gitu. Jadi Iya. kita mesti mikir dulu sebenarnya kalau kita masukin anak, sebenarnya nggak ada kewajiban anak di bawah 3 tahun tuh harus disekolahin. Jadi kalau kita masukin sekolah, kita harus bersepakat dulu nih sama tujuannya. Terus kedua, visi misi orang tuh, bukan visi misi sih, kita tuh punya value apa di rumah, kepingin anaknya besar seperti apa. Betul. Itu masuknya ya nanti ke metodenya ya. Iya. Kita jadi nyari sekolah yang seperti itu gitu. Pertimbangan, misalnya kayak ada beberapa keluarga yang memang mau dari awal tuh sekolahnya udah mulai memasukkan nilai-nilai agama dengan lebih jelas. Oh, itu saya. Ya, tapi ada orang tua yang mungkin lebih condong ke kayak beberapa karakter lain gitu, dan Ya, maksudnya nggak ada yang salah juga gitu. salah. Jadi yang mana itu kita kesesuaian lah dengan sekolah tuh value-nya kayak gimana. Nah itu pertama dulu gue kan karena rumah gue area Bintaro ya, jadi kayak gue mencari Bintaro BSD nih, semua sekolah bener-bener gue datengin dari mulai kayak gue browsing, terus gue nanya juga sama lo kan kayak beberapa pertimbangan gitu. Gue cari preschool tuh yang mana aja yang menerima anak umur minimal berapa, bahkan dari hamil gue cari karena kadang-kadang kan gue mesti lihat ya itu bayarnya berapa, terus itu sebagai cita-cita sih kalau gue. Jadi bener. Iya kan, buat rumis yang belum punya anak pun atau kayak lagi denger ini lagi mikir-mikir, gue dulu dari awal banget, jadi ada sekolah open house, gue lagi hamil 4 bulan tuh gue datengin, dan gue punya keberuntungan sedikit, gue nemenin teman-teman gue lagi cari sekolah, jadi gue wawancara sekolahnya, mereka bawa gue, karena gue bawel. Jadi gue yang dibawa. Nah itu yang gue tanya adalah, biasanya kan kalau di sekolah mereka suka ngasih ini nih kayak visi misi gitu kan, di luar dari kayak mereka pendekatannya entah IB lah, Cambridge lah, Montessori lah, whatever it is. Nah itu tuh pendekatan atau approach-nya kayak gitu. Nah biasanya gue nanya, oke nih visi misinya kayak gimana gitu. Terus kan menjadikan anak seperti apa. Nah itu gue tanya lagi yang nomor 2-nya, nah cara pihak sekolah untuk mencapai karakter-karakter ini itu seperti apa? Karena gue nggak mau itu kayak cuman jargon gitu. Misalnya gue merasa oke, value gue sama, tapi value sekolah sama. Nah cara lo mencapai itu gimana? Karena gue kepingin, tadi Ninda bilang sekolah tuh harus 2 arah, orang tuanya juga, anaknya juga, dari sekolah juga, mau pandemi nggak pandemi itu dua-duanya. Cuman pas pandemi ya kondisi kita harus ngajar lebih banyak gitu aja kan. Nah itu tuh itu yang gue cari juga. Terus mengenai metode pun Nin, itu gue nanya lagi balik. Jadi misalnya dia ngomong Montessori atau ngomong IB atau ngomong, gue nanya bedanya tuh apa gitu kayak. Iya. Jadi kayak kita pura-pura nggak ngerti gitu kan. Kalau gue juga mau kayak gitu. Benar, gue membuka chance, gue nggak ngerti juga karena gue pengen lihat sekolah welcome gak sama pertanyaan gue. Iya kan. Gue tanya kayak, gue sempat ke satu sekolah lumayan agak ilfil, dia bilang Cambridge gitu, dia bilang dia pakai British Cambridge. Terus gue tanya bedanya British Cambridge sama Cambridge biasa apa? Ya beda di aksen aja bu, kayak nggak serius gitu loh menanggapi gue. Nah itu note pertama. Iya kan. Terus assessment gue tanya, ini juga penting. Jadi gue nanya kan tadi gimana caranya program belajarnya, apa yang dia lakukan mencapai si hal-hal tersebut yang value-nya sama lo ngukur kemajuan anaknya dari mana. Jadi gue juga bisa dapat report dari situ. Nah gue assessment itu cara penilaian Rumis. Oh iya benar. sorry. Nah raport. Ya raport. Nah itu dan gue lihat juga raportnya tuh kayak gimana, yang dia lihat apa gitu. Nah itu matters buat gue. Jadi waktu itu gue bertanya seperti itu, dan yang membuat gue jatuh hati sama sekolah anak gue adalah si adminnya tuh dan orang sekolahnya tuh bener-bener yang semua pertanyaan gue tuh dia sampai ngeluarin semua dokumen gitu, sigap dikeluarin. Karena kan gue udah main ke semua sekolah. Kata dia gini, aduh nih si ibu nih rempong. Dan bahkan satu lagi gue nanya, sekolah memberikan training gak buat guru dan seberapa sering? Karena guru harus update. Itu gue tanya semua, karena beberapa sekolah yang gue tanya mereka kayak gak menganggap gue serius gitu kan, atau kayak mereka jawabannya ngawang gitu. Nah alhasil nih ketika gue mengalami si pandemi ini, ya kan gue belum tahu ya kalau karakter kan panjang, tapi melihat dari gelagat sekolah nih menjawab pertanyaan gue atau menyediakan dokumen-dokumen gue,
itu pada saat pandemi mereka membantu banget. Jadi kayak, oh ibu-ibunya pusing, mereka komunikatif banget. Ibu-ibunya pusing ngajar, mereka nyediain toolkit sendiri. Jadi kayak kita nggak usah milih-milih, mereka ngirimin toolkit ke rumah kayak gitu loh. Iya iya iya. Nah, iya, jadi gue tidak sampai hari ini gue nggak menyesal memilih si sekolahnya Saga karena gue merasa baik dari gue dan gurunya ini komunikatif, terus semua pembelajaran tuh diatur sedemikian rupa biar mencapai tujuannya gitu. Itu kalau Iya. dari gue sih, Nin. Jadi gue lebih Iya. ke hal selain yang tadi lo sebutin masalah kesiapan, karena gue masukin jadi lebih kecil kan. Jadi Iya. gue nanya juga nih dari sekolah tentang metode, kurikulum, cara pengukuran dia, dan juga bagaimana mereka memberikan proses pembelajaran ke anak Nah, gitu. Ada yang mau tambahin nggak ya dari situ? ada. Jadi kalau tadi kan udah tuh yang omongin sama Saski. Mungkin ada lagi tambahannya kayak misalnya nih karena anak-anak kan masih kecil banget tuh kalau preschool ya, umurnya masih 3, 2. Mungkin bisa ditanya juga jadi kayak ada hari liburnya nggak sih dalam 1 minggu itu gitu. Betul. Kalau Berapa lama sekolahnya iya, ya? durasinya berapa lama, gurunya satu kelas ada berapa, muridnya ada berapa, itu penting banget karena kalau misalkan ternyata keroyokan dan gurunya cuman 1, bisa kebayang kan kira-kira kayak gimana nanti proses pembelajarannya di sekolah gitu. Terus juga ada beberapa sekolah yang suka ngasih PR, jadi better ditanya kalau misalkan nanti nih udah selesai pandemi gitu, mau cari-cari sekolah bisa ditanya, ada PR atau enggak sih gitu. Terus juga biaya, ini penting banget nih Sas, biaya tuh soalnya tuh kadang ada yang, ternyata ada uang kaget gitu loh di belakang. Jadi misalnya ternyata biayanya tuh belum full gitu, jadi pembayaran di depan, tiba-tiba 3 bulan kemudian, ada lagi Bu, nanti, mau karya wisata ada lagi Bu, gitu. Jadi Pentas-pentas ya. iya, aduh my God pusing. Jadi mendingan ditanya itu udah all in apa belum gitu, dan, satu lagi sih jarak. Kalau menurutku tuh Oh, jarak benar. penting banget, karena kadang tuh ada beberapa sekolah yang mungkin kita suka, tapi ternyata jaraknya jauh banget nih kalau misalkan kita bawa anak kita gitu. Kasihan banget, jangan-jangan dia udah bisa tidur 2 kali gitu kan di Jadi mobil. udah nggak mood sekolah ya. Iya. Iya, bener. Nah, tadi balik lagi nih Sas, Heeh. ke kegiatan yang tadi orang tua, kalau misalkan orang tuanya kreatif gitu kan. Jadi sebenarnya tuh kegiatan di rumah tuh juga banyak banget nih kalau misalnya buat Rumis yang mikir, "Ah kayaknya aku di rumah aja deh, sekarang nih belum mau nyekolahin anak." Sebenarnya kegiatannya juga bisa banyak banget. Jadi kalau misalkan, dari sisi motorik nih, perkembangan motorik anak kira-kira bisa ngapain ya? Oh mungkin bisa Zumba bareng sama anak, Yap. sambil nonton di YouTube ya nggak sih? Gitu kan. Jadi ibunya juga ikutan keringetan gitu. Terus kalau aku ingat jadi waktu itu aku sempat ngajarin Une, kalau dari kognitifnya waktu itu, waktu pas Une masih kecil banget kita pernah belajar ini, fabric. Oh, oke. Jadi aku megang, ngasih tauin Une, "Abang Une ini tuh, bahannya misalkan bahan sweater itu kan agak tebel ya, Yap. ini nih bahan sweater, terus udah gitu ini bahan silk gitu, terus kalau silk itu gimana sih? Pegang deh, lebih lemes daripada yang sweater," gitu. Terus aku nanya kayak, "Kalau misalkan yang silk ini bisa nggak ya buat dipakai jadi selimut, kira-kira enak nggak ya?" Gitu. Jadi nanti dia kayak, "Nggak bisa, ini kan tipis banget, nanti kalau diselimutin aku tetap kedinginan," yang kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak anaknya juga jadi berpikir kritis gitu dari situ, Nah, Sas. iya sih kalau itu nanti mungkin kita bisa bahas sendiri ya, karena sebenarnya, Iya, aku seru sama ya. Nina tuh pernah punya kelas untuk, Heeh. gimana caranya sih kalau kita bikin, homeschooling gitu, maksudnya, Nah, kegiatan pembelajaran di kurikulum di rumah. rumah gitu. Iya. Nah, nih gue mau nambahin juga, tadi kan kita udah ngomongin masalah value, terus kayak milih, oh ya masalah, finansial itu juga sih biaya sekolah itu harus kita pikirin, kadang bisa bagus banget sesuai kemauan kita tapi mahal banget gitu. Nah, itu juga, kita juga harus mencari lah ya alternatif-alternatif lain, dan juga ini sih, kadang tuh gue sering denger nih kayak, nanti kalau dimasukin ke sekolah yang biayanya mahal banget, anaknya jadi, kelakuannya kayak perilakunya jadi nggak oke nih segala macam. On it, gue mau berpendapat bahwa itu balik lagi sih ke kita Ya. sebagai orang tua tuh memberikan pendidikan di rumah kayak gimana gitu, dan menyesuaikan apa yang, kurang dari sekolah atau harus dilengkapi. Karena di sekolah mana aja yang tingkat strata ekonominya apa aja, itu pasti ada biaya-biaya sosial ataupun hal-hal lain yang sebenarnya kita nggak kita nggak bisa dapat 100%, full package gitu kan. Belum lagi tadi Ninda ngomong masalah guru gitu. Jadi, ketika kita ngelihat juga nih, kenapa aku selalu datang trial, karena aku mau lihat gurunya tuh gimana ke anak gitu. Cara Jadi ngajarnya kayak gimana gitu. Nah, benar, kalau menurutku masuk aja nggak sih ke dalam kelas? Kayak mau lihat nih Bu, gimana sih, ada yang boleh pembelajarannya masuk, gitu. ada yang boleh dari kaca. Kaca, Jadi iya tergantung dari sekolah. kaca. Iya, Iya heeh, kita bener lihat bener. kenapa Min nggak boleh banyak-banyak, karena anak-anak usia dini tuh demanding. Jadi rasionya paling banyak 1:8 tuh teorinya Iya. ya. Jadi soalnya kan dia bener-bener semuanya minta diperhatiin dan mereka nggak bisa dilepas. Nah, kalau keroyokan nggak oke juga gitu. Iya, Terus juga jadi bener. selain yang tadi masalah pelatihan. Nah, ini jadi tricky ya Nin, sebenarnya ketika kita milih preschool, proses berpikirnya tuh banyak banget bagi ibunya. Bagi kita rumis ibu-ibu atau rumis yang belum jadi ibu-ibu, proses berpikir kritis pada saat kita melakukan pemilihan sekolah ini tuh sangat banyak.
yang harus dipikirin tadi. Jadi itu semua harus diomongin dan harus diobrolin sama suami, dan kita juga berempati juga sama kondisi keuangan suami mungkin, dan juga berempati sama anaknya. Jadi ada mungkin menurut kita sekolahnya bagus, tapi somehow secara kepribadian anak kita nggak masuk nih, Iya, atau secara bukan kemampuan ya, karakteristik nggak masuk gitu. Misalnya ini sekolah preschool yang butuh anaknya duduk rapih banget gitu kan, ada yang kayak gitu ya Nin ya? Ada. Yang dia nggak boleh banyak apa sih namanya, sana kesana kesini gitu loh. Jadi harus duduk gitu rapi. Itu ada sih. Bener. Nah, gue melihat anakku kayaknya belum bisa nih kayak gitu gitu. Nanti kalau gue paksakan, kalau gue nggak berempati pada kebutuhan dia, pada saat sekolah dia merasa demotivasi atau nggak bersemangat karena bukan karena dia nggak pintar, tapi memang si habitatnya nggak cocok sama kehidupan, misalnya sama bawaannya dia. Padahal sekolah usia dini tuh step pertama anak seneng belajar, ya nggak sih Nin? Bener. Jadi kayak dia udah bete duluan gitu ya nggak sih? Iya benar. Jadi proses ketika kita milih pun tuh dari mulai berpikir kritis, empati, terus ketersamaan value dan yang lain-lain tuh harus masuk sih. Ada lagi nggak yang mau ditambah? Udah sih ya kayaknya ya. Jadi pokoknya kalau misalkan memang selama pandemi ini pengen di rumah dulu aja, mungkin ya orang tuanya butuh melakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif. Nanti mungkin kita bisa ya bikin Sendiri deh kayaknya ini. podcastnya ya. Iya benar. Episodenya gitu. Nah buat Rumis nih yang udah dengerin episode kita kali ini, jadi jangan lupa nanti kalian tuh bisa loh nge-review kayak biasa, kayak waktu kemarin-kemarin itu di reviewnya di IG story, dan itu nanti jangan lupa pakai hashtagnya Rumpi Mami dan mentionnya kan kalau dulu tuh cuman ke IG-nya aku dan IG-nya Saskia. Kalau sekarang ada 3 yang harus kalian mention. Jadi yang pertama itu Rumpi Mami, @Rumpi Mami, terus @Saskia dan @Aninda143. Ada lagi nggak sih Sas? Kenapa harus? Karena kita sebenarnya setiap sebulan sekali kita akan kasih hadiah spesial buat teman-teman yang nge-review, Rumis yang nge-review, nanti yang reviewnya paling menarik atau paling membantu kita untuk improvement juga, itu nanti akan kita kasih hadiah spesialnya. Jadi tungguin nanti di Instagramnya Rumpi Mami apa sih hadiah yang bakal teman-teman dapat gitu. Oke, jadi segitu aja kali ya episode kali ini ya. Iya. Oke deh, thank you Rumi sudah Iya, dengerin. sampai ketemu. Sampai ketemu Bye, di Rumi. episode berikutnya. Bye bye. Iya, bye.